Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Muhammad Hadian Hafifi dengan NIM 20102040001, 2. Muawalul Husnadani dengan NIM 20102040002, 3. Hulki Basyashin dengan NIM 20102040030, 4. Aisyah Fira Rahmaniyah dengan NIM 20102040031 akan mempresentasikan sejarah Islam di Afrika dari mata kuliah Sejarah Dakwah, dosen pengampu Bapak Munif Solihan MPA. Adapun pokok pembahasannya: 1. Islamisasi di Afrika Utara dari masa ke masa. 2. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. Sejarah Islam di Afrika. Afrika adalah tempat di mana terdapat berbagai bangsa dan kebudayaan. Afrika adalah negeri dengan pertentangan yang sangat mencolok dan keindahan yang liar. Di sana juga terdapat banyak masalah termasuk perang, kelaparan, kemiskinan, dan masalah penyakit. Realitas wilayah Afrika merupakan daerah yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yaitu sebuah kekaisaran yang superpower pada masa itu. Dalam sejarah peradaban dunia, bahwa kaisar-kaisar Romawi dikenal sebagai penguasa yang kejam, zalim, dan berdarah penjajah. Namun pada kenyataannya, justru Islam dapat berkembang di Afrika dan populasi penduduk muslimnya mencapai 75 juta dari 500 juta jumlah populasi umat muslim seluruh dunia. Karena Islam merupakan agama pembela bagi kalangan tertindas, tidak terkecuali di wilayah Afrika, baik Afrika Utara maupun Afrika Sub-Sahara, atau seluruh wilayah Afrika minus Afrika Utara, Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, dan Mesir. Selain itu, Afrika juga terdapat dinasti-dinasti yang ikut terlibat dan mewarnai Islamisasi di wilayah tersebut. Islamisasi di Afrika Utara dari masa ke masa. Nama Afrika berasal dari bahasa Latin, yaitu Africa Terra, yang berarti tanah Afri. Afrika merupakan benua terluas nomor 2 setelah Asia, yaitu 20% dari seluruh total daratan bumi, dan penduduknya mencapai 1/7 dari seluruh populasi dunia. Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat barbar yang bersifat kesukuan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum Islam masuk ke daerah Afrika Utara, daerah ini merupakan daerah di bawah kekuasaan Romawi. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapatkan sambutan baik dari Raja Najsyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amr bin As. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin As berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan pasukan Bizantium, yaitu pada tahun 639 sampai 644 Masehi, dan mendirikan kota Fushat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjut oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dengan mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Bizantium. Ekspansi terus dilakukan sampai ke Barqoh dan Tripoli, dan terus merangsek sampai ke daerah Chartek, yaitu ibu kota Romawi di Afrika Utara. Perluasan wilayah Afrika sedikit terganggu dengan adanya suhu politik di Madinah yang kurang mendukung, sehingga perluasan wilayah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Raja Konstantin III untuk merebut kembali kekuasaan atas wilayah Afrika. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat ketika pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqbah bin Nafi menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Qairawan sebagai ibu kota. Dengan keberaniannya, ia membersihkan pengacau dan sekaligus memulihkan keadaan. Ia merupakan orang pertama yang menembus padang pasir Sahara
Dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat dilupakan begitu saja. Hal ini dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dan sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan di Afrika Utara dalam peradaban Islam adalah dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi, dan intelektual. Di antara tokoh yang terkenal dalam bidang intelektual adalah Ibnu Battuta dalam biologi dan Ibnu Khaldun dalam sosiologi, dan Ibnu Zuhr. Perjalanan panjang penyebaran Islam tidak serta-merta berjalan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Pergolakan politik yang terjadi dalam pemerintahan pada saat itu dimanfaatkan oleh bangsa barbar untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan silih berganti, baik yang dilakukan orang-orang barbar sendiri dengan maksud melepaskan diri dari kekuasaan orang Islam. Misalnya pemboikotan yang dilakukan oleh Qusaylah pada masa Muawiyah pada tahun 683 Masehi. Orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran karena orang-orang barbar di bawah kepemimpinan Qusaylah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah di Tahuza pada saat pulang ke ibu kota Kairouan. Dia dan pasukannya tewas dalam pertempuran tersebut. Rintangan dari pihak luar, misalnya keinginan bangsa Romawi atas wilayah Afrika maupun penjajah bangsa Eropa. Pada saat pemerintahan dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan pada masa Daulah Umayyah, Afrika Utara dapat direbut kembali dari kekuasaan Romawi dan berhasil mengalahkan perlawanan bangsa barbar. Keberhasilan tersebut tidak lepas atas dukungan kaum Khawarij yang ikut terlibat sehingga Islam benar-benar dapat diterima dan mengakar di kalangan Afrika Utara. Pergolakan politik yang terjadi pada masa dinasti Umayyah yang mengakibatkan pergantian kekuasaan Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah dan peralihan kekuasaan kekhalifahan Islam dari Damaskus di Syria ke Baghdad di Persia tampaknya tidak dapat dipungkiri sebagai awal munculnya dinasti-dinasti baru di Afrika Utara. Hampir seluruh wilayah Afrika Utara melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. 1. Dinasti Idrisiyah di wilayah Maroko. Idris Ibnu Abdullah setelah gagal melakukan pemberontakan terhadap Abbasiyah, ia melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiyah pada tahun 788 Masehi sampai 974 Masehi yang beribu kota di Fas. Dinasti ini yang pada akhirnya ditaklukkan oleh Panglima Ghalib Billah dari dinasti Umayyah di Andalusia. Idrisiyah merupakan dinasti Syiah pertama dalam sejarah Islam. Idrisiyah adalah dinasti pertama yang berupaya memasukkan doktrin Syiah meskipun dalam bentuk yang sangat lunak ke Maghrib yang sebelumnya. Wilayah itu didominasi oleh kaum Khawarij. 2. Dinasti Rustamiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman ibnu Rustam. Dinasti ini bertahan sampai tahun 909 Masehi. Rustamiyah memiliki nilai penting bagi sejarah Islam Afrika Utara yang tidak sebanding dengan masa dan lingkup kekuasaan politis mereka. Mayoritas barbar Afrika Utara menganut sekte Khawarijiyah yang radikal, equalitarian, dan religiopolitis yang merupakan bentuk protes terhadap dominasi tuan-tuan mereka yang Arab dan Ortodok. Sementara di timur, Khawarijiyah merupakan sekte minoritas yang ekstrim dan kasar. Sedangkan di barat, Khawarijiyah merupakan sebuah gerakan massa yang lebih moderat. Namun dengan bangkitnya Fatimiyah yang Syiah di Maroko berakibat fatal bagi Rustamiyah. Dan berakhirlah dinasti ini, begitu pula dinasti-dinasti lokal lainnya. Di bawah Rustamiyah, Tarot mengalami kemakmuran material yang luar biasa, menjadi terminal di utara dari salah satu rute kafilah Trans-Sahara. 3. Dinasti Ahlabiyah. Dinasti Ahlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun, antara tahun 800 sampai 909 Masehi, dan berpusat di Sijil Masa. 17 wilayah kekuasaan meliputi Ifriqiyah, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu al-Ahlab. Ayah Ibrahim Ibnu al-Ahlab adalah seorang pejabat Khurasan dalam militer Abbasiyah.
Pada tahun 800 Masehi, Ibrahim diberi provinsi Ifriqiyah atau Tunisia modern oleh Harun ar-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang besarnya 40.000 dinar. Pemberian ini meliputi hak-hak otonomi yang besar. Pada masa Ziyadatullāh I, dimulailah proyek merebut Sisilia dari tangan Bizantium. Penaklukan ini agar dapat mengalihkan energi fanatis ke jihad melawan orang-orang kafir. Dengan demikian, akhirnya Sisilia berada di bawah penguasa Muslim Ahlabiyah untuk pertama kalinya. Wilayah ini merupakan pusat penting bagi penyebaran kultur Islam ke Eropa. Keberhasilan pada masa Ahlabiyah adalah membangun Masjid Agung Koryawan dan Masjid Tunis. 4. Dinasti Murabitun. Dinasti Al-Murawiyah atau Al-Murabitun tahun 448 sampai 541 Hijriah atau 1056 sampai 1147 Masehi terdapat di Afrika Utara dan Spanyol. Ia telah memprakarsai peradaban Islam di Afrika Utara. Ia menyokong kemenangan Islam Sunni dan mazhab Maliki dalam persaingan dengan Syi'i dan Khariji. Dinasti Murabitun adalah salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghribi. 5. Dinasti Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara, memerintah dari tahun 515 sampai 667 Hijriah atau 1121 sampai 1269 Masehi. Didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumart yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Tumart pada tahun 1114 Masehi. Berdirinya dinasti Al-Muwahhidun ini berangkat dari reaksi kekecewaannya atas Al-Murabitun yang telah melanggar dan banyak menyimpang dari akidah. Dinasti Al-Muwahhidun dapat mengalahkan Murabitun dan menjadikan Marrakesh sebagai ibu kota, dan kekuasaannya meliputi sebagian wilayah Andalus. 6. Dinasti Fatimiyah. Berdirinya dinasti ini bermulai menjelang abad ke-10 setelah kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terkoordinir lagi. Kondisi seperti inilah yang telah membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah, terutama di daerah yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kondisi ini telah menyulut pemberontakan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertindas serta memberi kesempatan bagi kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali untuk melakukan kegiatan politik. Dinasti Fatimiyah berkuasa sekitar tahun 909 sampai 1171 Masehi atau kurang lebih 3 abad lamanya. Dinasti ini mengaku keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Gerakan ini berhasil merealisir pertama kali pembentukan pemerintah Syiah yang eksklusif. Dinasti Fatimah mengalami kemajuan yang luar biasa disebabkan antara lain pasukan militernya kuat, administrasi pemerintahnya baik, ilmu pengetahuannya berkembang, dan ekonominya stabil. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. Afrika Sub-Sahara adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan negara-negara di benua Afrika yang tidak dianggap termasuk bagian Afrika Utara. Sejak zaman es, wilayah Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara telah dipisahkan oleh iklim yang luar biasa keras di daerah Sahara, yang jarang penduduknya membentuk sebuah rintangan alami yang dilalui hanya oleh Sungai Nil. Sungai Nil merupakan jalan utama yang menghubungkan Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara, yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara utara dan selatan. Sejarah awal Islamisasi di Afrika Sub-Sahara tidak berbeda dengan masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu dengan cara damai dan melalui perdagangan tanpa pertumpahan darah. Islam masuk ke Afrika Sub-Sahara melalui 3 wilayah. Pertama, dari bagian utara. Islam mulai menyebar mulai tahun 1000-an Masehi di beberapa wilayah Sudan, yaitu Niger dan Chad. Islamisasi terjadi melalui migrasi pedagang-pedagang Muslim, sejumlah guru, murid, dan juga datangnya pedagang dari Mediterania
sehingga terbentuklah masyarakat muslim minoritas di berbagai wilayah Afrika Subsahara. Dari kelompok inilah kemudian Islam mengepakkan sayapnya dengan cara mengislamisasi penguasa-penguasa lokal dan kemudian menyebar luas ke masyarakat dan para petani. Kedua, melalui bagian timur, yaitu dari Zeila, yang sekarang dikenal dengan nama Somalia. Mulai abad ke-9, pengislaman wilayah ini hampir sama dengan bagian-bagian lain Sudan, yaitu melalui perdagangan. Akan tetapi mayoritas berasal dari Mesir dan Saudi Arabia. Ketiga, melalui bagian selatan, yaitu Afrika Selatan. Islam berkembang dimulai pada masa penjajahan Belanda yang tergabung dalam dua gelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang dari Melayu, Bengal, Malabar, dan Madagaskar yang dibawa oleh pemerintah Belanda ke Afrika Selatan sebagai tahanan dan budak. Gelombang kedua adalah para pekerja dan pedagang yang datang dari Calcutta, Madras, Bombay, dan Gujarat yang datang pada abad ke-19. Islam dapat diterima di Afrika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, tingginya pemikiran dan akhlak kaum muslim. Kedua, persamaan hak sesama manusia dan anti perbudakan. Ketiga, sikap Islam terhadap budaya lokal. Itu menghargai budaya lokal. Keempat, watak atau tabiat masyarakat Afrika yang mudah menerima pengaruh dari luar. Jadi kesimpulannya, Islamisasi di Afrika diawali jauh sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad dengan beberapa sahabatnya ketika hijrah ke Habsyi. Perjalanan panjang Islamisasi ke Afrika melalui jalur Afrika Utara yang dilakukan oleh kaum muslim terhadap penduduk setempat. Setelah itu barulah Islamisasi di Afrika Subsahara dilakukan dengan tokoh Uqbah ibnu Nafi. Islamisasi di Afrika Subsahara menggunakan 3 jalur, yaitu melalui jalur ekspansi militer, melalui jalur dakwah, dan melalui jalur perdagangan. Dengan demikian, bisa dikatakan jika Islamisasi di Afrika Subsahara yaitu melalui jalur ekspansi dakwah dan jalur perdagangan. Uqbah ibnu Nafi merupakan tokoh yang paling berjasa dalam sejarah Islamisasi di Afrika Subsahara. Kini negara-negara di Afrika Subsahara penduduknya mayoritas beragama Islam. Dialah yang berperan cukup besar dalam menembus padang pasir Sahara, termasuk wilayah-wilayah Sudan. Ia juga berhasil membuka jalan ke Oudagos sebagai wali Ifrikiyah pertama. Uqbah telah menembus daerah-daerah itu bahkan sampai ke Kawar dan beberapa wilayah Negro. Dan pada periode kedua atau semasa Yazid ibnu Muawiyah, ia memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Maroko. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.